Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat kan? Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah anak secara online GKI Samanhudi. Nah adik-adik, kita sudah siap untuk bernyanyi dan memuji Tuhan ya adik-adik. Nah sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi dulu. Kita ucapkan juga selamat pagi untuk Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Dan hari ini Kak Katina juga diiringi oleh Kak Noah. Ya, yuk kita mau menyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipatkan tangan, matanya kita tutup. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dan mengikuti ibadah anak secara online. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Pakailah suara kami, mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau terus bernyanyi memuji Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik dimanapun kita berada, pasti Tuhan juga ada adik-adik menyertai kita. Dan waktu kita susah, Tuhan ada. Waktu kita suka, Tuhan juga ada. Dan hanya satu sobat kita, yaitu Tuhan Yesus, yang ada selalu bersama kita adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu takut. Dimanapun adik-adik berada, pasti ada Tuhan yang menyertai kita. Nah kita mau bernyanyi dua buah lagu adik-adik ya. Kita nyanyi Aku Ada, Tuhan Pun Ada. Kemudian kita lanjutkan Ada Sobatku Yang Setia. Aku ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Sekali lagi adik-adik. Aku ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya.
mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau menyanyikan satu buah lagu, yaitu Roh Kudus yang Manis. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, tolonglah kami pada saat ini agar kami dapat mengerti akan cerita dan firman-Mu, dan kami boleh menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu dan di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayang berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu, lalu disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihannya ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun padanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, aku telah menariknya dari air. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau sama-sama belajar tentang sebuah cerita, yaitu Musa diselamatkan. Setiap kita dapat punya rasa takut dalam hidupnya.
banyak hal yang dapat membuat kita takut. Saat ini kita masih ada di dalam masa pandemi, banyak hal yang dapat bisa membuat kita takut dan khawatir. Contohnya, takut sakit, takut terpapar COVID, kemudian takut ada yang meninggal, takut ada keluarga yang meninggal, takut ada keluarga yang sakit, dan banyak hal. Itu semua wajar. Tetapi ketika ketakutan itu, ancaman itu hadir dalam kehidupan kita, kita dapat bingung. Bagaimana yang harus kita lakukan? Apa yang bakal terjadi? Adakah pertolongan agar kita dapat mampu menghadapi hal tersebut? Banyak hal yang membuat kita takut dan kita membutuhkan pertolongan. Dan adakah pertolongan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi ketakutan dan ancaman yang terjadi di dalam kehidupan kita? Saat ini tadi sudah kita baca mengenai kisah bagaimana Musa diselamatkan. Dialkisahkan bahwa ada satu keluarga punya anak laki-laki, ya. Dan pada waktu itu ketika orang Israel, bangsa Israel tinggal di Mesir begitu banyak, maka Firaun menjadi kesal. Jangan sampai ini bangsa Israel lebih kuat daripada orang Mesir, jangan sampai orang Israel lebih banyak daripada orang Mesir. Kita tahu kisah yang sebelumnya bahwa anak laki-laki orang Ibrani, orang Israel harus dibunuh. Dan di tengah seperti itu, tentu ada dua bidan, Sifra dan Pua, yang mau menolong. Tetapi tetap saja bagaimana ketika semakin banyak anak laki-laki yang lahir, dan itu tetap membuat menjadi sebuah kecemasan, kekhawatiran bagi Firaun dan juga bagi bangsa Mesir. Sehingga Firaun membuat sebuah aturan, sudah anak laki-laki yang lahir dari orang Israel buang saja ke sungai. Itu ancaman. Itu hal yang membuat orang Israel takut. Kalau ketika seorang ibu melahirkan dan punya anaknya laki-laki. Nah, inilah kisah yang menjadi dari kisah Musa. Musa adalah seorang anak yang lahir dari keluarga orang Israel. Ya, dikisahkan bahwa orang tuanya dari keturunan Lewi. Ketika sang ibu melihat bahwa anaknya lahir, ibu ini bingung. Bagaimana? Musa, anakku laki-laki. Kalau aku biarkan terus, ini sangat berbahaya. Nyawanya sangat terancam. Baiklah, aku akan coba besarkan sampai sekitar umurnya 3 bulan. Tapi semakin lama, ancaman itu tetap ada. Karena setiap anak laki-laki terancam. Diancam untuk dibunuh ketika tinggal di Mesir. Ketika Musa lahir, Musa adalah anak yang tampan. Ya. Waduh, anakku sudah lahir nih. Bagaimana caranya kita menyelamatkannya? Aduh, bagaimana ini? Berbahaya sekali kalau Musa terus-menerus bersama dengan kita. Harus ada cara untuk menyelamatkan Musa. Kalau begitu, saya punya ide. Kita panggil kakaknya dari Musa, kakak perempuannya, Miriam. Miriam, kita tidak bisa tinggal lama ini. Kalau gitu kita harus menyelamatkan Musa. Bagaimana caranya? Kita akan taruh Musa dalam sebuah peti. Ya. Nah, ditaruh dalam sebuah peti dan kemudian Musa ditaruh di sungai Nil. Semoga nanti ada orang yang dapat mengambil Musa, menyelamatkan Musa. Kemudian dibawalah Musa ke dalam ditaruh dalam sebuah peti dan kemudian dikasih jala-jalanya dan dan kemudian dihanyutkan. Tapi tentu saja, tentu saja sang kakak menjaga dari jauh. Dan apa yang terjadi? Musa tidak tenggelam. Tapi kemudian ketika dari jauh sang kakak mengamati, ada seorang putri Firaun dan yang mendengar, ini ada peti dan ada anak, seorang anak laki-laki. Wah, ini pasti anak orang Ibrani. Sangat ganteng sekali, cakep. Kasihan, aku mau menyelamatkannya. Dan ketika itu terjadi, datanglah kakaknya dan kemudian menawarkan diri untuk mencarikan seseorang yang dapat menyusui Musa dan memberikan sebuah kasih kepada anak laki-laki ini. Dan kemudian tentu sang putri Firaun meminta orang tersebut yang dia tidak tahu bahwa itu adalah kakaknya Musa untuk mencarikan seorang ibu penyusu
dan itu adalah ibu dari Musa sendiri. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kisah itu apa yang dapat kita pelajari? Yang dapat kita pelajari bahwa meskipun Musa dalam bahaya, tapi ada pertolongan Tuhan yang hadir dalam kehidupan Musa. Ya, ada pertolongan Tuhan yang hadir dalam kehidupan Musa. Nah, adik-adik semua, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Musa tersebut, Musa yang diselamatkan? Kita melihat bahwa bagaimana pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan Musa. Apa saja coba bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan Musa? Pertama, ya, ketika Musa dihanyutkan, ya, ditaruh di dalam sebuah peti, dalam sebuah sungai, ada sang kakak yang menjaga, melindungi dari jauh. Itu pertolongan Tuhan. Bahkan ketika Musa taruh di peti, di dalam diapungkan dan dia tidak tenggelam, itu pertolongan Tuhan. Dan kemudian ketika peti itu kemudian terhanyut, ya, dan ada putri Firaun yang mendengar dan melihat dan kemudian mengangkatnya dari air, itu bentuk pertolongan Tuhan. Apalagi ketika berjumpa dengan kakak dari Musa dan menawarkan diri, dan anak dari putri Firaun itu pun bersedia, itu pertolongan Tuhan. Dan yang menarik selanjutnya adalah ketika sang kakak dari Musa menawarkan untuk ada seorang ibu yang mau menyusui Musa, dan putri Firaun pun bersedia, maka itu pertolongan Tuhan. Dan untuk sekian waktunya Musa kemudian disusukan, mendapatkan air susu sampai cukup besar dan akan dikembalikan kepada putri Firaun dan tinggal di dalam istana Firaun. Itu bentuk pertolongan Tuhan. Dan kita tahu ketika Musa tinggal dalam istana, berarti dia mendapatkan pendidikan yang baik, makanan yang baik, dan kemudian menjadi bagian dari anak yang diangkat oleh keluarga putri Firaun. Itu bentuk pertolongan Tuhan. Artinya apa? Begitu banyak pertolongan Tuhan yang hadir dalam kehidupan Musa. Ada satu ayat hafalan, ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian juga jadi ketika Musa ada banyak pertolongan Tuhan dalam hidupnya, itu bukan kebetulan, tapi Tuhan turut bekerja memberikan pertolongan. Namun pertolongan Tuhan yang hadir dalam kehidupan Musa bukan berarti Musa jauh dari masalah. Ada masalah. Bukan juga berarti Musa bebas dari ancaman. Bahkan Musa dekat dengan ancaman. Tetapi sekalipun ada ancaman, ada bahaya, tetap pertolongan Tuhan menyertai Musa, turut bekerja dalam segala sesuatu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada potongan sebuah lagu, ya, potongan sebuah puisi, dan kemudian itu menjadi lagu. Lagunya, syairnya begini: Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan memberikan kita penyertaan dan kekuatan. Potongan lagu itu juga mengingatkan kita, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan dan penyertaan. Tak pernah janji Tuhan akan selalu mulus dalam kehidupan kita rata. Tidak. Tetapi meskipun ada ancaman, meskipun ada bahaya dalam kehidupan kita, kita bisa melihat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti orang sakit tidak ditolong Tuhan. Bukan berarti kemudian ada orang yang meninggal dari keluarga kita, Tuhan tidak menolong. Itu semua pun dalam rancangan Tuhan. Dan itu semua pun dalam perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak janji orang percaya kepada Tuhan bebas semua masalah. Tidak. Tetapi meski di dalam masalah, meski di dalam bahaya, meski dalam ancaman, ada tangan Tuhan menjaga, melindungi, menolong kita semua. Seperti Tuhan menolong Musa meski ada begitu banyak bahaya, demikian juga Tuhan menyertai, melindungi kita, memberikan kita kekuatan meski kita berhadapan dengan banyak ancaman,
kekhawatiran, dan ketakutan. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita, adik-adik semua. Saya rindu untuk berdoa buat adik-adik semua. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami mau bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti Tuhan menyertai Musa, dan Tuhan juga menolong kami, menjaga dan melindungi. Meskipun ada banyak hal-hal yang membuat kami takut dan khawatir, tapi kami percaya Tuhan melindungi, menjaga, dan bahkan menguatkan meskipun ada masalah, kekhawatiran yang hadir. Berkati kami ya Tuhan, Tuhanlah yang menolong kami, memberikan kami kesehatan dan perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan memasukkan celengan yang ada di rumah atau masukkan ke dalam amplop persembahan. Nanti adik-adik bisa titipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja atau ditransfer ke rekening bank gereja. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang kami berikan hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami pada hari ini. Berkati juga kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, tolong juga Tuhan supaya kami dapat memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan untuk kami, untuk keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, pasti Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, Tuhan akan menyertai kita selalu. Dan Tuhan adalah kekuatan kita adik-adik. Jadi adik-adik gak usah khawatir ya. Dimanapun kalian berada, pasti Tuhan akan menyertai kita dan akan memberikan kekuatan untuk kita. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, adik-adik kita mau bernyanyikan lagu Tuhan adalah kekuatanku. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa ya adik-adik ya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Terbang tinggi
Adik-adik, kita semuanya mau berdoa. Semuanya kita lipatkan tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya minggu-minggu depan kami masih dapat mengikuti ibadah anak secara online. Tuhan, Kau juga berkati kami, Kau berkati keluarga kami, Engkau sertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa kita harus sehat terus dan adik-adik harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, adik-adik masih ingat kan? Ya, jangan lupa adik-adik mencuci tangan, ya, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan kalau tidak penting adik-adik tidak usah kemana-mana, adik-adik di rumah saja ya. Nah, adik-adik semuanya sehat dan kita akan berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat dan sehat terus. Tuhan memberkati. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar